Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sudah menonton ini. Mari pada pagi hari ini kita semua datang ke hadiratnya untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan dan menyembah Dia. For us spoke a word. For us spoke a word. You were singing over me. You have been so good to me. For I took a breath. You breathed your life in me. You have been so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, but still I'm found. Leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Oh, Jesus. When I was your foe, when I was your foe, still your love fought for me. You have been so kind to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, but still I'm found. Leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Oh, Jesus, Jesus. Oh, thank you, Lord. No, church, there is nothing hidden to Him. All that we are, semua yang kita punya, kekurangan, perjalanan, dan semua keraguan, Tuhan tahu. Dan Tuhan tetap mengasihi kita apa adanya, lebih dari yang kita bisa bayangkan. Thank you, Jesus.
no shadow. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't take down, lie you won't tear down, coming after me. No, no, no. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No, no. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No, no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, it's overwhelming, never-ending, reckless love, God. Yeah, oh, your love, God. It's our foundation, we are righteous before you, God. Oh, your love, your love. Thank you, Jesus. Renew us again, Lord. Open the eyes of our heart. Let us see more of you and less of me, Jesus. You're so good. You're so good. Thank you, Lord. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy, for this morning that we can come to your place dan kami dapat menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Firman-Mu berkata, Tuhan, kalau
Mereka yang menunggu padamu Tuhan, mereka akan diperbarui Tuhan, kekuatannya Tuhan. Mereka akan terbang seperti Raja Wali, mereka akan lari dan tidak akan capek Tuhan. Mereka akan jalan dan tidak akan terpantuk Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, doa hari ini Tuhan, let there be supernatural strength God. And let this be a relationship God. That we can enjoy you, we can do what you want. And you revolves us from the inside out God. Thank you Lord Jesus, thank you Papa. In Jesus' name we pray, amen. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap saudara-saudara semua tetap sehat, tetap semangat. Dan yang terlebih lagi terpenting adalah kita tetap beribadah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita membuka ayat di dalam Matius pasal 9 ayat 12. Kita akan merenungkan ayat firman Tuhan. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, kalimat ini, kenapa Tuhan Yesus mengatakan kalimat demikian? Karena ada kisah atau latar belakangnya. Dikatakan di ayat 9, Yesus memanggil Matius seorang pemungut cukai, dan terus kemudian di dalam rumah si Matius pemungut cukai tersebut, datanglah orang-orang berdosa, pemungut cukai, dan terus mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan juga bersama-sama dengan murid-muridnya. Lantas kemudian orang-orang Farisi, Saduki, dan para ahli Taurat, mereka mengkritik dan mereka berkata demikian, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka bertanya kepada murid-murid Yesus, mempertanyakan, kok Yesus orang suci, orang kudus, katanya nabi, katanya diutus sama Tuhan, kok malah bergaul atau makan sehidangan dengan orang berdosa dan pemungut cukai? Lantas kemudian Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan Tuhan Yesus memberikan penjabarannya di ayat 13, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang bukan untuk orang benar. Yesus sebagai tabib, sebagai dokter, Yesus berkata yang membutuhkan kesembuhan bukan orang yang sehat. Orang sehat tidak butuh kesembuhan. Orang sakit yang datang kepada si tabib dan meminta kesembuhan. Begitu juga orang-orang berdosa, Matius pemungut cukai, teman-temannya orang-orang berdosa, mereka datang kepada Yesus karena mereka ingin diselamatkan, mereka ingin dilepaskan, mereka ingin dibebaskan dari kehidupan mereka yang berdosa. Dan Tuhan Yesus datang dan melayani mereka. Yesus tidak keberatan untuk duduk sehidangan, makan bersama-sama dengan mereka, karena Yesus tahu mereka sedang membutuhkan pertolongannya, mereka membutuhkan juru selamat, dan mereka ingin diselamatkan. Untuk itu Yesus datang kepada mereka. Julukan daripada Tuhan Yesus dijuluki sebagai sahabat orang berdosa. Lantas kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, kalau gitu kita boleh dong duduk sehidangan dengan orang berdosa, duduk sehidangan dengan orang-orang yang katakanlah mungkin orang yang sangat berdosa, sangat keji sekali. Toh Tuhan Yesus juga duduk dan makan sehidangan dengan mereka. Saudara perhatikan, saya tidak bisa menjawab ya dan tidak, karena kita harus lihat konteksnya dulu, kita harus lihat latar belakang kenapa Tuhan Yesus duduk makan sehidangan dengan Matius pemungut cukai dan juga teman-temannya. Yesus datang tidak untuk entertain mereka, tidak untuk mengikuti mereka dalam pesta mereka. Dalam mungkin mereka berbuat dosa, Yesus tidak ikut. Yesus datang ke sana pertama karena diundang oleh Matius si pemungut cukai, dan Matius ini sudah dibebaskan dan dia ingin teman-temannya juga mengalami hal yang sama. Teman-teman seprofesinya, mungkin orang-orang berdosa yang lain, mungkin ada prostitusi, ada penjahat,
koruptor kelas kakap sekalipun, penjahat yang keji sekalipun, Matius mengundang mereka untuk datang dan untuk mendengarkan firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi Yesus datang bertemu dengan Matius si pemungut cukai bukan untuk bersenang-senang, tetapi ada misi yang dia sedang jangkau. Ada misi yang dia sedang emban untuk menyelamatkan orang-orang berdosa ini. Nah, kalau kita misalkan kita tidak mempunyai misi seperti itu, kita duduk makan sehidangan dan terus kemudian bergaul dengan sangat akrab, hati-hati, sebab firman Tuhan berkata demikian, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi dengan kata lain, kalau misalkan ada buahnya ini baik dan terus dikumpulkan jadi satu dengan buah yang busuk. Apakah buah yang baik ini menjadi busuk ataukah kebalikannya, buah yang busuk menjadi buah yang baik? Tentunya saudara tahu jawabannya, buah yang baik ini akan cepat menjadi busuk karena terkontaminasi dengan buah yang busuk. Nggak mungkin buah yang busuk itu menjadi buah yang baik karena dia berteman dengan yang baik tersebut. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu pada saat kita bergaul dengan teman kita, bergaul dengan sesama kita, kita pun harus menjaga hati kita, menjaga hidup kita. Kita boleh bergaul, boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita jangan ikut larut di dalam dosanya. Kita tidak memiliki kemampuan seperti Tuhan Yesus yang memang dia sendiri bebas dari dosa. Sehingga pada saat dia bergaul dengan orang berdosa, bagi Yesus tidak masalah. Dan selain itu pun Yesus mempunyai satu tujuan untuk menyelamatkan mereka. Kalau saudara memiliki satu tujuan untuk menyelamatkan mereka, untuk membawa mereka kepada Yesus, untuk mereka datang dan bertobat, silakan. Tetapi kalau kita tidak memiliki tujuan tersebut, malah yang ada saudara yang akan terbawa dengan mereka. Katakanlah saudara bergaul dengan orang yang mudah marah, yang orang mungkin mudah tersinggung, atau orang yang suka menceritakan keburukan orang lain. Perlahan-lahan karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan kita yang tadinya baik, kita akan terkontaminasi. Bukan orang tersebut menjadi lebih baik, bukan. Tetapi kita yang menjadi lebih buruk. Karena itu kita harus perhatikan dengan baik-baik bagaimana caranya kita hidup. Nah, di sini pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang berdosa. Karena Yesus tahu dia ada di sana bersama-sama dengan sekumpulan orang berdosa. Dia sedang menyembuhkan orang sakit ini. Dalam arti kata sakit mungkin tidak secara fisik saja, tetapi di dalam jiwanya, di dalam rohnya, dan Yesus datang untuk mereka. Karena itu, kemanapun saudara berada, pada saat saudara bergaul dengan siapa saja, miliki satu tujuan seperti Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan mereka. Kalau tidak untuk menyelamatkan mereka, mungkin kita sekedar berteman saja dan jangan ikut larut di dalam perbuatan dosanya. Tuhan Yesus adalah sahabat bagi yang membutuhkan. Kalau hari ini saudara membutuhkan dia ada di sana. Dia sedang menantikan saudara. Dia sahabat orang berdosa. Dia sahabat bagi orang sakit. Dia sahabat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Pagi hari ini, saudara rindu seorang sahabat. Yesus, sahabat yang sejati. Mari kita datang pada dia dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau adalah sahabat orang berdosa. Kau adalah sahabat kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengampuni kami, menyucikan kami, mendudukkan kami Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan Engkau. Tuhan Yesus, pada saat kami bergaul dengan teman-teman kami, orang-orang yang di luar sana, yang belum mengenal Kristus, taruh dalam pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat membawa mereka
percaya kepada Yesus. Berikan Tuhan kepada kami proteksi, perlindungan dari darah Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong untuk kami Tuhan, untuk kami memiliki hikmat di dalam hidup kami. Untuk kami berhati-hati di dalam kami bergaul dengan siapapun juga. Dan Roh Kudus, Kau adalah guru kami, Kau adalah penolong kami, Kau adalah penghibur kami, Kau adalah satu pribadi yang Tuhan Yesus utus untuk ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah pada saat kami berjalan dalam dunia ini, Kau bersama-sama dengan kami, mengarahkan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih, berkati kegiatan kami sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.